Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Yunin dan kedua rekan saya yaitu Aan Indriani dan Elsa Tirowala Siahan. Presentasi kali ini yaitu pertemuan ke-13 yaitu dengan judul Strategi Pengembangan Koperasi dan UMKM. Selanjutnya yaitu kemitraan. Apa itu kemitraan? Kemitraan adalah konsep yang menampung aspirasi kelompok yang berafiliasi dalam program pembangunan guna menumbuh kembangkan dan menjamin keberlanjutan jaringan untuk mendukung inisiatif dan menggali potensial lokal seperti pola inti plasma, subkontrak, dagang umum, keagenan, dan waralaba. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Program pembiayaan ini tidak berjalan dikarenakan yang pertama, lemahnya mekanisme kerja atau manajemen dalam berbagai instrumen yang dibuat dalam program pembiayaan. Sebagai besar program bersifat temporer dan tidak berkesinambungan, contohnya MAP. Yang kedua yaitu sebagian besar perbankan dan enggan untuk mengucurkan dana untuk pembiayaan UMKM dikarenakan tidak memberikan keuntungan, contohnya KUR. Yang ketiga itu sebagian besar dana yang disisihkan baik oleh BUMN dan swasta nasional dan asing dalam bentuk CSR dan PKBL umumnya digunakan untuk hal bersifat sosial dan politik meskipun tidak secara langsung kepada kegiatan-kegiatan politik. Selanjutnya itu berdasarkan pasal 21 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan sumber pembiayaan bagi UMKM dapat melalui pengembangan sumber pembiayaan dari kredit, perbankan dan IK bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura dan pelembagaan terhadap transaksi anjak hutang. Selanjutnya yaitu pengembangan usaha. Tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Yang kedua itu mengembangkan sistem pendukung untuk meningkatkan akses pada sumber daya produktif. Yang ketiga yaitu mengupayakan pengembangan kewirausahaan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari PPT kami yang sudah dibacakan oleh teman saya yaitu Aziza Yuwanili. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penguatan koperasi dan UMKM. Yang pertama itu ada pendekatan Cluster, konsentrasi dari berbagai usaha jenis terutama dalam skala kecil. Dengan dibentuknya sentara bisnis, berbagai kendala seperti pasar, pengadaan bahan baku yang cepat dan murah, harga yang kompetitif dapat diatasi dengan baik. Dan di sini ada beberapa karakteristik dari sentara bisnis adalah yang pertama itu ada sejumlah pengusaha dalam segala usaha yang sama umumnya membuat jenis-jenis produk yang sama atau sejenis dalam berkomunikasi saling pendekatan di satu wilayah. Yang kedua itu ada terdapat tapi tidak selalu fasilitas-fasilitas terutama dari pemerintah yang dapat digunakan bersama. Yang ketiga itu mencerminkan keahlian yang seragam dari penduduk di wilayah tersebut yang sudah dimiliki sejak lama secara turun-temurun. Yang keempat itu adanya kerjasama antara pengusaha misalnya dalam pengadaan bahan baku ataupun pemasaran. Yang kelima itu ada walaupun tidak selalu di dalam sentara bisnis juga dapat dijumpai pemasok bahan baku, alat produksi mesin, dan subkontrak. Yang kedua, pendekatan inkubator lembaga yang melakukan pembinaan terhadap kegiatan bisnis, terutama usaha mikro dan kecil. Menurut Wayan Dipta dalam Tanjung 2016, terdapat 5 jenis inkubator yang selama ini menjadi acuan dalam pengembangan inkubator di beberapa negara yaitu Regional Development Incubator. Program ini berfokus pada usaha agribisnis, penerangan listrik dan meningkatkan keterampilan pengrajin terutama pengrajin regional.
Research University Technology Based Business Inkubator. Dasar pengembangan program ini diletakkan pada riset dan berpusat di universitas. Fokus program ini adalah penyediaan pelayanan untuk personal yang pelatih guna menjadi seorang wirausaha yang dilakukan ekstraksi teknologi untuk memenuhi pasar dan berbagai peluang yang tersedia. Selanjutnya itu ada Public Private Partnership Industrial Development Inkubator. Fokus program mengembangkan ini terdapat di lingkungan perkotaan atau kawasan industri, dimanapun perusahaan besar dapat dilibatkan dalam mengembangkan usaha kecil sebagai vendor untuk komponen dan pelayanannya. Yang kedua, Project Sponsor International Trade and Technology. Fokus program inkubator ini biasanya terletak pada pengembangan kolaborasi internasional teknologi dan finansial. Program pengembangan ini memfasilitasi maksudnya usaha kecil dan mencegah hasil ke pasar lokal domestik. Yang ketiga itu ada tipe inkubator lainnya. Dan di sini ada 7 persyaratan efektivitas inkubator. Yang pertama itu ada space, strength, service, support, skill, development, set capital atau strategy. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu strategi pengembangan melalui Corporate Social Responsibility atau CSR dan program kemitraan bina lingkungan atau PKBL. Program CSR dan PKBL akan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan. Di antaranya adalah 1. Mendatangkan laba dan kinerja finansial yang kokoh. 2. Meningkatkan akuntabilitas. 3. Mendorong komitmen dan loyalitas karyawan. 4. Mengurangi kerentanan gejolak di masyarakat. 5. Meningkatkan reputasi perusahaan. Selanjutnya itu ada menurut Prince of Wales Foundation ada 5 hal penting yang mempengaruhi implementasi CSR dan PKBL. 1. Human capital. 2. Environment. 3. Corporate governance. 4. Social cohesion. 5. Economic strength. Selanjutnya itu ada strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui zakat. Implementasi UU nomor 38 tahun 1999 yang dikukuhkan dengan surat Presiden nomor 8 tahun 2001. Basnas memiliki tugas pokok: 1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat. 2. Mengarahkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. 3. Meningkatkan status mustahik untuk muzaki. 4. Mengembangkan budaya memberi lebih baik daripada menerima. Dan 5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat. 6. Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya. 7. Memperkuat jaringan antara organisasi pengelola zakat. Selanjutnya itu ada tujuan pengembangan koperasi dan UMKM. 1. Mengembangkan UKM untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, meningkatkan daya saing. 2. Memperkuat kelembagaan. 3. Memperluas bisnis, kesempatan usaha, dan menumbuh kembangkan wirausaha yang unggul. 4. Mengembangkan UKM agar semakin berpengaruh, menyediakan barang dan jasa. 5. Membangun koperasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.